Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 52, Kaori, yang bersama dengan seorang teman lelakinya. Malam itu mereka berdua terlihat sedang berjalan keluar rumah untuk memeriksa keadaan. Setelah mendekat di area tempat motor butut itu, Kaori pun melihat seseorang yang lagi sedang duduk dengan pandangan matanya ke bawah. Lalu ia bertanya, "Masnya siapa ya?" Dan seseorang itu berdiri. Lalu ia melihat wanita dengan seorang lelaki yang berada di depannya. Kenshin pun jadinya kaget. Begitupun dengan Kaori yang langsung berdetak jantungnya seakan berhenti, ketika melihat pria itu adalah Kenshin. Jadinya, ia tak bisa bicara sejenak, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu Kenshin bertanya, "Ayahnya ada ya? Aku ada perlu penting nih." Kenshin yang bertanya itu wajahnya menjadi sayu. Mimiknya menjadi layu. Apa mungkin ya dia kurang sehat gitu? Atau ada hal lain yang mengganggunya? Mendengar pertanyaan tentang ayahnya, Kaori pun menjawab, "Oh ayahku ya, ada mas, mari masuk dulu ya." Sambil berjalan bersama, terlihat mereka bertiga masih terdiam. Lalu Kenshin mengeluarkan HP jadulnya. Dilihatlah layar HP yang kecil itu. Kaori pun melirik sambil berbisik-bisik dalam hati, apa itu yang dilihatnya? Di sela hal tersebut, tiba-tiba saja terlintas sebuah tanya di benak Kenshin. Lalu ia mengira sendiri, rupanya, ia jadi tahu jikalau telepon yang gak diangkat Kaori beberapa menit lalu. Mungkin disebabkan karena ia lagi bersama pria yang di sampingnya ini. Kaori, yang berjalan bersama temannya itu lalu bertanya pada Kenshin, "Masnya, kok tahu ya alamat rumah ini?" Ketika mendengar pertanyaan Kaori, Kenshin rada gimana gitu. Pandangannya dingin ke depan. Ia terlihat seakan tak mendengar. Dan Kenshin pun diam tak menjawabnya. Melihat respon Kenshin yang seperti itu, Kaori pun jadi cemberut. Ia pun tak mau mengulang tanya lagi ke Kenshin. Anehnya, Kaori malah ikut-ikutan diam pula. Kemudian sampailah mereka di teras depan rumah. Ia pun langsung masuk begitu saja bersama teman cowoknya itu. Rupanya, ia lupa tak mempersilahkan Kenshin juga. Apa karena disengaja nih, ngambek gitu, karena diacuhkan Kenshin barusan. Lalu terlihat oleh Kenshin dari luar, dua orang pria wanita yang duduk di kursi tamu. Jadinya, Kenshin menyimpulkan yang enggak-enggak. Berarti yang tadi itu memang cowoknya Kaori. Kan pas gitu mereka saling berpasangan. Lalu Kenshin tiba-tiba bicara mencela dirinya sendiri. Emangnya, dulu itu hubungannya apa dengan Kaori? Kan gak ada apa-apa gitu, ngapain juga urusin orang lain. Lalu Kenshin mencoba fokus lagi akan maksud kedatangannya di sini. Tak menunggu lama, Pak Henry pun tiba. Sambutannya luar biasa dibandingkan dengan Kaori yang banyak diamnya. Terlihat Pak Henry dengan senangnya. Lalu bicara, "Tuan muda ada apa yang main ke sini? Apa ada yang bisa dibantu ya?" Mamanya Kaori pun ikut-ikutan keluar dan bertanya pula. "Mari-mari masuk." Ayah dan mamanya Kaori malah yang mempersilahkan. Lalu Kenshin bertanya, "Emangnya Pak Henry belum dikabari ayah ya, kalau saya akan ke sini?" Pak Henry pun menjawab, "Belum, tidak ada kabar sama sekali itu." Dan Kenshin pun mengira, waduh ayah ini gimana ya, Kenshin merasa dijebak gitu. Kaori, yang masih bersama temannya di dalam ruang tamu. Mungkin ia lagi malu atau merasa salah gitu. Ia rada gak berani menemui Kenshin yang lagi berada di teras rumahnya. Lalu temannya bertanya, "Itu siapa Kaor?" Kaori pun menjawab, "Oh itu salah satu pekerja di kantornya ayahku Sid." Kaori tak menceritakan hal sesungguhnya, jika Kenshin adalah anak dari seorang pemilik perusahaan. Temannya pun bertanya lagi, "Sepertinya ia sangat dihormati ayahmu ya Kaor? Padahal penampilannya kan biasa saja, kerjanya apa ya?" Nampaknya Kaori lagi tak fokus nih, mendengarkan temannya yang lagi bicara itu. Ia masih saja melirik ke depan. Kemudian temannya memanggil dan menegurnya. Kaori, kamu sedang melihat apa tuh? Lihat sini dong, kan kita ada di sini." Kaori pun menjawab, "Oh iya maafin aku ya Sid." Rupanya Kaori lagi gamut nih. Apa karena Kenshin ya? Lalu Kenshin terlihat bicara dengan ayahnya Kaori. Rupanya ia mengutarakan maksud dari kedatangannya. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya Pak Henry jadi mengerti, kemudian ia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sesuatu. Kaori, yang lagi duduk dan bicara dengan temannya itu, tiba-tiba dipanggil mamanya dari dalam. "Hei Kaor, sini masuk bentar, antar ini ke tamu depan."
Mamanya sengaja nih. Lalu Kaori berkata, kok Kaori yang jadi anterin ini ma? Kan ada bibi gitu ma. Ala Kaori pura-pura menolak gitu. Padahal kan ia ingin menemui Kenshin. Terlihat makanan ringan dan minuman. Kemudian Kaori pun mengantarkan itu keluar. Nampak Kenshin yang masih terlihat diam, meski melihat Kaori mendatanginya. Lalu suguhan makanan itu, ia letakkan di samping kiri Kenshin. Bersamaan itu teleponnya berbunyi. Halo kak, kakak di mana ya sekarang? Kenshin menjawab, iya Nit, ada apa? Rupanya itu adiknya Kenshin yang bernama Nita. Kak, ini katanya mama sakit. Kak, Kenshin bisa jemput Nita di tempat kursus aku sekarang ya? Pakai motor aja biar cepat. Kakak lewat kampung dalam ya? Kenshin menjawab, iya Nit, aku akan jemput kamu bentar lagi. Kaori mendengar nama seorang wanita yang akan dijemput Kenshin. Lalu Pak Henry pun keluar dengan membawa kopian struktur perusahaan itu. Kemudian diberikannya pada Kenshin. Kenshin pun bicara, Pak maaf ya saya buru-buru. Ini saya bawa dulu ya. Terlihat Kaori jadi termenung. Wajahnya menjadi sendu. Karena baru saja mendengar percakapan telepon itu. Dan ia pun tak bicara. Lalu Kenshin pamit pada ayahnya Kaori. Pak saya balik dulu ya. Mamanya Kaori pun terlihat keluar juga. Dan Kenshin mengulang lagi pamit itu. Akhirnya Kenshin meninggalkan rumah Kaori. Dengan motor bututnya ia melaju ke tempat kursus adiknya. Tak beberapa lama akhirnya Kenshin sampai. Dan bertemulah dengan adiknya. Lalu adiknya bertanya, kakak kok naik motor tua ya? Udah kamu naik aja. Ini mama katanya di rumah sakit Mitra Mandiri. Dan malam itu juga Kenshin bersama adiknya menuju rumah sakit itu. Lalu sampailah mereka di kamar rawat. Terlihat ayahnya sudah ada di tempat itu. Lalu Kenshin menghampiri mamanya. Mama, sakit apa ini ma? Ini sakit ringan aja Ken. Kamu jangan khawatir. Lalu dokter pun masuk. Ingin memberitahukan sesuatu hal. Ibunya rawat inap dulu sampai besok ya. Mengetahui itu Kenshin pun bermalam di rumah sakit bersama adik dan ayahnya. Sebelumnya mereka menolak bantuan dari anak buahnya yang ingin ikut berjaga pula. Waktu berganti, pagi pun tiba. Tak ada yang tahu jika hal kebetulan bisa saja terjadi. Tepat jam 7.30, di rumah sakit itu, ternyata Rena sedang check up, untuk mengetahui kondisi perkembangan dari sakit yang dialaminya, karena kebakaran kemarin. Terlihat ia bersama salah satu pembantu wanitanya, sedang duduk di ruang menunggu kedatangan seorang dokter. Di saat itu Kenshin yang baru saja keluar rumah sakit membeli sesuatu. Ia kembali berjalan dengan melewati ruang check-up yang ditempati Rena. Rena yang pandangannya sedang menatap arah pintu. Tiba-tiba ia melihat seorang pria yang berjalan pelan di luar, dan berhenti di depan arah pintu itu. Terlihat cowok itu sedang mengatur barang bawaannya. Rena yang melihat selintas. Awalnya ia biasa saja, tak ada respon yang berlebihan. Namun setelah pria itu melihat ke arah samping kanan, yang mana itu tempat dirinya duduk, ia pun langsung terkejut jadinya. Lalu ia bertanya, siapa itu siapa ya? Kok pernah lihat aku? Karena penasarannya tinggi, Rena pun segera keluar dengan berjalan agak cepat-cepat. Di saat itu pula pria itu melihat lagi ke arahnya. Akhirnya Rena jadi tahu, lalu mengira, apa dia Kenshin ya? Kenshin bukan ya? Karena tak ingin melepas kesempatan itu. Untuk pertama kalinya, ia mengejar seorang pria, lalu memanggil namanya dengan suara yang agak keras terdengar. Tunggu aku Mas Kenshin. Dan Kenshin pun melihatnya. Akhirnya mereka bertemu. Masnya lagi ngapain di sini ya? Tanya Rena. Dan inilah percakapan pertama mereka yang seolah ada rasa, khususnya bagi Rena. Kenshin pun menjawab, ini mamaku sakit non dan sedang dirawat di sini. Rena yang mendengar itu, lalu bicara, boleh gak ya aku ikut jenguk mamanya juga? Sweet. Kenshin pun menjawab iya, boleh silakan. Rena pun jadi lupa kalau harus check up di ruang itu. Tiba-tiba saja ia ikut Kenshin. Pembantunya pun ditinggal begitu saja. Dan akhirnya ia ikut juga berjalan di belakangnya. Kenshin, yang ditunggu mama dan adiknya, sudah terlihat nampak hadir, namun yang bersamanya bukan hanya sesuatu barang itu, melainkan ia juga bersama seorang perempuan cantik. Lalu Rena pun diperkenalkan ke mamanya. Ini teman Kenshin ma, kebetulan tadi ketemu di luar. Lalu Rena tersenyum, kemudian ia menghampiri mamanya Kenshin, sambil mencium tangannya. Lalu ia bilang, moga cepat sembuh ya ma. Cuit Rena curi start nih.
Pakai panggil mama juga. Aduh gimana nih Ririn Kauri kalau tahu. Dan ayahnya pun melihat Kenshin. Lalu bertanya, Ken kamu udah ke rumah Pak Henry? Udah ya, kopiahnya juga sudah Kenshin bawa. Lalu ayahnya bilang pelan, kalau kamu butuh orang cakap kerjanya, ahli dalam bidangnya, coba kamu tanya Rena. Barangkali dia punya kenalan, kan perusahaannya masih belum aktif. Kenshin pun menjawab, iya ya nanti Kenshin pikirin. Tak lama kemudian, Rena pun pamit balik untuk check up di tempat sebelumnya. Dan Kenshin pun mengantarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.